Lalu bagaimana orang itu bersyariat dan berhakikat? Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Banyak sekarang kita nggak ada torekoh organisasi ya yang pasti cocok buat Anda, enggak. Ya kamu nggak tahu cocok apa enggak. Ya tahunya ya kamu coba. Atau kamu apa namanya? Kamu laksanakan. Kalau sudah ikut, sudah punya ikut torekoh ya dilakoni dengan baik gitu aja. Ya. Nah, kalau di saat tasawuf Indonesia tidak ngurusi kayak gitu. Makanya kan sering ada yang nanya ke kita, zikirnya apa, gini-gini. Kalau di tasawuf Indonesia, kita itu visinya adalah saintifik dan katalis. Katalis itu mempermudah kita menghayati tasawuf. Organisasinya terserah. Kan insya Allah misalnya yang ikut Sadiliyah belajar di tasawuf Indonesia bisa. Karena kita nggak akan masuk ke ruang harus zikir sekian kali. Kan nggak masuk ke situ, iya kan nggak? Kita yang kita tawarkan adalah kelek biung siro aning endi ibu tulungono anakmu kecemplung ware kula kepan wis meh pecah. Itu kan cerita tentang diri kita, keakuan kita yang sedang terjebak di dalam kotoran air yang kemusyrikan, kotoran air kelalaian, ndang tulungi. Maksudnya diri sejati itu ndang muncul gitu. Untuk menolong. Malah ditanya biungmu ku ning ndi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Hari ini kita akan kembali menyelami buku Kerangka Konsep Sufi Healing. Oke. Oh iya, sebelum kita memulai kajian tentang Kerangka Konsep Sufi Healing, ada info dari admin Tasawuf Indonesia bahwa untuk pembelian buku Zikir Nafas, panduan praktis Zikir Nafas di bulan November ini akan mendapatkan 2 e-book gratis. Yang pertama itu ada e-book Pemecahan Masalah Cala Sufi, dan yang kedua ada e-book Herbal ala Sufi. Langsung aja kita bahas lanjutannya ya, Pak. Ya, baik ya. Ya baik, yang sudah memegang bukunya bisa dibuka halaman 4 ya. Halaman 4 kemarin kita sudah membahas sampai ma'rifat ya. Saya ingin pertegas kembali ya Kak ya. Cara paling sederhana memahami syariat hakikat ma'rifat itu kalau kita analogikan dengan buah-buahan ya. Misalnya kami punya buah mangga. Kulitnya namanya syariat ya. Kulitnya. Tidak boleh bilang kulit tidak penting. Bahwa kulit tidak ikut dimakan itu ya. Tapi kalau nganggap nggak penting, lah isinya nanti nggak ada. Kalau nggak ada kulitnya, isinya membusuk, ya kan? Kalau kami misalnya beli mangga langsung jadi, langsung diiris, kalau nggak segera dimakan ya lama-lama busuk. Tapi kalau kami beli mangga yang ada kulitnya, dimakan beberapa jam lagi nggak apa-apa. Ya, nah jadi kulit itu melindungi isinya. Nah lalu jadi isinya mangga itu namanya hakikat. Terus kami makan mangga. Waktu dimakan rasanya nikmat. Lah rasanya itu. Nah itu namanya ma'rifat. Nah itu cara menyederhanakan ya Kak ya. Jadi kalau nanti ditanya nih, pengobatan Sufi Healing dengan puasa itu gimana? Ya puasa bisa dianalisis dengan ilmu kedokteran. Bisa ya, terjadi detoksifikasi, terjadi autolisis, itu kan bisa dianalisis ya. Oh puasa itu ngobati, analisisnya analisis kedokteran ya. Tentu itu benar juga bahwa secara syariat puasa itu sudah menyehatkan, tetapi belum disebut Sufi Healing kalau hanya puasa secara syariat. Harus puasa secara hakikat dan puasa secara ma'rifat. Nah, puasa secara hakikat itu gimana? Disadari bahwa puasa itu kesadaran tentang kefanaan diri. Jadi kami puasa secara syariat, lalu dihayati makna puasa, lalu kami waktu puasa merasakan kedekatan dengan Allah atau menyadari kedekatan tentang Allah, menyadari kefanaan rasanya itu ada. Namanya ma'rifat. Nah, baru puasa itu disebut sebagai Sufi Healing atau terapi tasawuf itu. Nah, itu baru begitu. Jadi tidak hanya
Makanya bedanya pengobatan puasa yang nyanyun sewu ya, ini bukan salah benar. Misalnya intermittent fasting, ada puasa apa lagi kan? Defisit kalori. Ada, atau puasa defisit kalori atau apa, ada yang defisit protein juga kayaknya ada ya. Puasa-puasa semacam itu ya tentu itu secara logika kedokteran bisa diterima. Entah efektif atau tidak kan itu soal lain ya. Soal kalau logis lah. Kalau secara logika kan logis. Tapi kalau secara efektivitas kan tergantung subjeknya. Kan banyak tergantung subjek. Jadi tidak mesti bahwa intermittent fasting itu cocok untuk semua orang kan. Nah, ini belum tentu. Atau lebih tepatnya puasa 12 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam, 24 jam atau bahkan ada yang 72 jam, apakah bermanfaat untuk semua orang? Ya, tentu tidak. Ya, tidak bermanfaat untuk semua gitu. Maksud saya itu begitu. Nah, itu tapi bisa dianalisis secara kedokteran, secara medis. Menurut kedokteran timur juga bisa dianalisis. Tetapi kalau hanya puasa begitu, tidak ada hakikatnya. Nah, nggak ada hakikat, nggak ada makrifat, tentu tidak bisa disebut sebagai terapi tasawuf. Jadi harus tiga-tiganya bisanya. Harus tiga-tiga, cuma yang ketiga itu hadiah. Nah, jadi syariat itu, misalnya kami puasa ya, kan syariatnya puasa orang Islam ya menahan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Nah itu sudah, kalau kami ngelakuin itu namanya puasa syariat. Nah tetapi apakah puasa semacam itu sudah terapi tasawuf? Belum. Kami harus menghayati maknanya. Nah nanti makrifatnya itu kami dihadiahi Allah gitu. Jadi nanti kewajiban kita itu di syariat dan hakikatnya. Itu kewajiban kita untuk mengikhtiarkan. Artinya kewajiban kita untuk berusaha agar syariat dan hakikat itu sama-sama dijalankan. Masalah nanti makrifat atau enggak itu wallahu a'lam. Ya biar Allah lah nanti dikasih hadiah oleh Allah. Kalau memang Allah ngasih hadiah ya bisa. Nah sekarang pertanyaannya begini kami. Lalu bagaimana orang itu bersyariat dan berhakikat? Nah sekarang pertanyaannya gitu ya. Baik, sekarang kita baca di halaman 4 paragraf terakhir ya. Cara menyusuri dan mengarungi jalan syariat dan makrifat, atau itu lebih tepatnya jalan syariat menuju makrifat ya, bukan dan ya. Ini bisa dicoret ya itu. Jadi lebih tepatnya cara menyusuri dan mengarungi jalan syariat menuju makrifat, itulah yang disebut thariqah. Nah, jadi tarekat itu cara, metode untuk bersyariat dan berhakikat. Lebih tepatnya begitu. Yang sudah punya buku nanti silakan dicatat ya. Atau silakan dibuat catatan di bawah. Jadi yang disebut thariqah adalah sebuah metode atau cara dari syariat menuju hakikat, dari hakikat menuju syariat. Jadi syariat, hakikat, syariat ya. Kalau makrifat kan hadiah. Makanya nanti waktu kita bahas tentang hakikat ya di halaman kita bahas tentang apa Kak namanya? Tentang thariqah ya. Nah, thariqah itu di halaman 17 itu sudah saya catat di situ. Sudah saya tulis. Nah, itu namanya thariqah. Thariqah itu sebenarnya adalah teknik agar orang bisa dari syariat bisa ke hakikat. Itu caranya gimana? Caranya adalah dengan cara berthariqah. Nah, tetapi saya tolong betul dimaknani dalam hal ini. Yang saya sebut thariqah bukan thariqah formal. Bukan suatu wadah atau organisasi. Ya, bukan organisasi gitu. Thariqah organisasi itu penting. Dan kalau teman-teman merasa nyaman ikut, silahkan ikut. Tapi kalau nggak ikut, ya nggak salah juga. Disebut salah nggak bisa. Ya itu pilihan. Sama saja dengan mursyid. Mursyid itu kalau bisa punya mursyid ya bagus sekali. Bagus sekali. Tapi kalau nggak punya tidak salah gitu. Terus tidak boleh dianggap salah. Ya tetap nggak salah maksudnya gitu. Bener sih nggak. Ya ngomong bener mungkin terlalu terlalu berani. Tapi saya nganggapnya itu nggak salah gitu. Jadi orang misalnya saya nggak usah ikut thariqah. Ya kan kalau ada di kalangan kita kan ikut thariqah harus muktabaroh kan ada. Ya silahkan kalau yakinmu begitu. Terus tapi ada yang nggak muktabaroh juga nggak apa-apa. Thariqah ghairu muktabaroh. Ada yang lebih lunak lagi, ya nggak berthariqah juga nggak apa-apa. Nah itu yang dimaksud kata-kata itu thariqah dalam artian organisasi ya, dalam artian formal. Nah thariqah itu pada makna sebelumnya bukan formal loh.
Apakah Rasulullah itu punya organisasi Thariqah? Ya enggak punya. Sahabat punya? Enggak ada. Organisasi Thariqah itu muncul secara alamiah, enggak? Itu sebenarnya alamiah. Sebenarnya dulu misalnya Imam Sadzili misalnya atau Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Thariqah Qadiriyah misalnya, atau Imam Sadzili dengan Thariqah Sadziliyah misalnya, atau Naksabandi misalnya, dulu waktu awal-awal beliau bertasawuf itu ya enggak terus aku mau mendirikan gitu, enggak. enggak aku mau mendirikan itu kan enggak. Enggak seperti kita ya. Kalau kita kan ya ada Yayasan Tasawuf Indonesia, kan kita mendirikan kan. Kita mendirikan Yayasan Manajemen Tasawuf Indonesia. Itu kan ada awalnya kita sudah punya, itu kan lembaga administrasi ya. Tapi kalau lembaga Thariqah itu dulu Imam Sadzili itu yang ngaji aja gini. Nah, lama-lama pengikutnya banyak. Nah, karena orang banyak itu kalau nggak diorganisasi kan bisa macam-macam nggak ya. Nah, disitulah ketika sudah jamaah banyak, lalu muncullah organisasi. Gitu. Jadi bukan Imam Sadzili sejak tanggal berapa Thariqah Sadziliyah berdiri, ya nggak ada. Maksudnya substansinya loh ya. Mungkin kalau pertama kali mursyidnya siapa mungkin ada gitu. Tetapi yang disebut Thariqah Sadziliyah sebagai sebuah thariqah organisasi itu kapan berdirinya nggak ada tanggalnya. Jadi secara substansi ya. Jadi dulu itu Imam Syekh Abdul Qadir juga nggak mendirikan gitu tentang misalnya ada Thariqah Qadiriyah atau Thariqah Naksabandiyah atau Qadiriyah wa Naksabandiyah itu. Atau Thariqah Sadziliyah. Ya banyak lah jenis-jenis thariqah secara organisasi banyak. Tapi dulu imamnya atau kita sebut saja pendirinya atau mursyid pertama dalam thariqah itu maksudnya ya. Kalau mursyid pertama itu selalu Rasulullah. Nah itu dulu ya nggak niat gitu, nggak niat membuat tempat kalau setelah jamaahnya banyak, orang merasa nyaman di sana. Nah ketika organisasi banyak itu kan kalau nggak dibuat lembaga lembaga resminya atau nggak dibuat nama, nggak dibuat organisasi itu nanti bisa macam-macam. Nah untuk menjaga ajaran, untuk menjaga itu kan penting. Ya organisasi atau sistem kemursyidaan itu kan penting, itu kan menjaga ajaran. Ya seperti kalau di fikih kan begitu. Ada imam-imam mazhab itu kan menjaga tradisi keilmuannya gitu. Nah, tapi yang saya maksud di sini bukan thariqah yang itu ya. Nah, jadi nanti jangan ada pertanyaan misalnya thariqahnya mana Pak Mustamir yang paling baik, ya saya nggak akan jawab kalau kayak saya nggak akan jawab kalau kayak gitu ya. Karena kalau sudah memasuki hal kayak gitu, nggak ada thariqah organisasi ya yang pasti cocok buat Anda, enggak. Ya kamu nggak tahu cocok apa enggak. Ya tahunya ya kamu coba. Atau kamu kamu laksanakan. Kalau sudah punya ikut thariqah ya dilakoni dengan baik gitu aja. Ya. Nah, cuma yang saya maksud di sini itu bukan thariqah itu ya. Nah, thariqah akan membantu seseorang untuk lebih mudah menjalani syariat dan mengarungi samudra hakikat. Itu lebih mudah. Para ulama, misalnya ulama tasawuf telah berijtihad menemukan thariqah atau teknik. Ya kan? Misalnya thariqah Rumi misalnya. Kan ada. Kan Jalaluddin Rumi itu ada thariqahnya. Thariqah khusus itu. Nah, dulu ada beberapa yang ikut thariqah itu yang datang ke kita. Ya pas banyak ke sini tuh kan. Nah, itu kan ada namanya thariqah itu. Nah, itu kan Jalaluddin Rumi menggunakan metode tarian misalnya. Wailing Darwis ya. Nah, atau tarian Rumi gitu. Nah, itu di thariqah lain, maksudnya di thariqah organisasi thariqah lain, bukan di thariqah lain ya. Di organisasi thariqah lain kan nggak ada. Nah, itu makanya pilihan. Dan itu tidak disebut sebagai syariat karena pilihan nggak. Nah, kalau sholat tuh nggak bisa pilihan. Kalau sholat maghrib bukan pilihan. Kamu mau thariqah apa saja sholat maghrib wajib ya. Nah, tapi kalau metodenya itu pilihan. Jadi metode itu pilihan. Ada yang cocok. Misalnya, mungkin teman-teman yang sudah ngikutin thariqah Sadziliyah ada wiridnya begini, kan gitu. Ada thariqah Qadiriyah wiridnya begini. Nah, kalau di tasawuf Indonesia tidak ngurusi kayak gitu. Makanya kan sering ada yang nanya ke kita, zikirnya apa, gini-gini. Kalau di tasawuf Indonesia, kita itu visinya adalah saintifik dan katalis. Katalis itu mempermudah kita menghayati tasawuf. Organisasinya terserah. Kan insya Allah misalnya yang ikut Sadziliyah belajar di tasawuf Indonesia bisa. Karena kita nggak akan masuk ke ruang
harus zikir sekian kali, kan nggak masuk ke situ, ya kan Kak? Yang kita tawarkan adalah cara menghayatinya. Cara menghayatinya, bukan jumlahnya. Misalnya la ilaha illallahnya berapa kali? Coba kami perhatikan kita di Tasawuf Indonesia. Kan nggak pernah kan? Saya misalnya ngajarin kami nanti zikir nafas, kami nanti la ilahanya sekian kali, kan enggak? Karena kalau itu silahkan. Maksudnya teman-teman kalau sudah ikut torekoh mana, lalu oleh mursyidnya atau gurunya sudah dikasih ijazah begini, silahkan lakukan. Kita ngajarinya bagaimana yang sudah diijazahkan itu bisa lebih terhayati. Misalnya kayak contoh, bulan Desember besok kan kita mau latihan kepekaan energi zikir. Itu kita nggak akan melatih zikirnya ini yang dibaca. Harus maksudnya, harus ini. Kalau beri contoh ya. Contoh zikir la ilaha illallah, contoh zikir selawat itu saya kasih contoh. Tapi bukan itu yang harus gitu. Yang kita ajarkan biar ketika ngucap la ilaha illallah lebih peka itu gimana gitu. Itu yang kita ajarkan. Ya karena memang Tasawuf Indonesia bukan lembaga torekoh. Jadi nggak ada suluk tersendiri. Oh, nggak ada. Makanya ada yang nanya suluknya apa. Nggak ada. Di Tasawuf Indonesia boleh saya macam-macam. Yang ikut ke sini ikut torekoh ini ya monggo, ikut torekoh ini ya monggo. Kita ini bukan lembaga torekoh. Ya itu perlu dipahami. Makanya kita nyebutnya saintifik dan katalis. Maksudnya saintifik itu kita menjelaskan torekoh dari sisi ilmiah. Cuma tidak berarti harus ilmiah. Loh tidak, ini jalan kita gitu loh. Saya ingin memahaminya secara ilmiah. Teman-teman yang ingin memahami secara ilmiah silahkan mengikuti kan gitu. Kalau yang nggak ingin sudah yakin nggak usah ilmiah ya nggak apa-apa juga. Uang itu pilihan. Nah jadi jangan nanti kalau di sini makanya nggak ada istilah di sini ijazah-ijazahan gitu kan nggak ada. Uang ini metode saja. Misalnya mengapa saya nulis buku zikir nafas itu. Itu metode kita untuk lebih mudah menghayati zikir. Kita nggak mengajarkan ritual zikir. Ritualnya harus begini-begini. Makanya kalau orang nanya, misalnya, Pak Mustamir kan di buku Pak Mustamir ada zikir nafas jasadiyah 1, 2, 3 itu harus dilakukan enggak? Ya enggak harus, siapa yang mengharuskan? Saya mengajarkan kalau pakai itu lebih mudah. Menurut kita yang sudah lakukan gitu. Ya kan, oh lebih mudah menghayati kalau pakai itu. Lah teman-teman langsung misalnya merasa langsung mau zikir nafas qalbiyah langsung melompat ke zikir nafas fana juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kita itu bukan ritual yang seperti misalnya kalau di dunia tasawuf kan kalau teman-teman sudah baiat torekoh ini, kamu harus zikir ini. Itu mursyidnya mengharuskan. Nah, karena itu memang sudah sebuah ritual yang paten menjadi ciri khas di sana. Kalau zikir nafas itu bukan ritual yang diharuskan. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, jadi enggak usah saya mau langsung zikir nafas ruhyah ya enggak apa-apa juga yang punya buku misalnya zikir nafas misalnya mau zikir nafas gitu ya enggak apa-apa. Enggak Ustaz ya enggak apa-apa juga. Jadi di sini enggak ada harus, enggak ada ini. Silahkan dipilih sesuatu yang paling nyaman. Nyamannya gimana? Nggak ada misalnya dari kita itu langsung begini harus begini itu nggak ada harusnya nggak ada. Wong kita ini bukan lembaga organisasi torekoh bukan. Jadi Tasawuf Indonesia bukan lembaga torekoh. Jadi jangan ditanya Tasawuf Indonesia itu muktabaroh apa enggak muktabaroh. Ya sama saja dengan ini loh Kak. Kalau teman-teman ingin mengenalkan kayak jurusan tasawuf di UIN gitu. Oh iya. Ya itu kan nggak ada, UIN kan bukan lembaga torekoh kan. Bukan. Tapi belajar tasawuf gitu loh. Misalnya kami, jurusan tasawuf kan. Tasawuf dan psikoterapi. Apa di sana harus ikut torekoh kan? Ya enggak dong kan. Tapi kami belajar tasawuf kan. Nah, Tasawuf Indonesia itu kayak gitu. Cuma kalau di UIN itu formal, kalau di sini lembaga non formal kan gitu. Cuma bukan muktabaroh, ghairu muktabaroh bukan loh ya. Kalau di UIN itu belajar tasawuf formal, kalau di Tasawuf Indonesia belajar tasawuf di lembaga yang non formal. Misalnya kita Tasawuf Indonesia. Nah, kita juga mendaftarkan diri sebagai warga negara kan kita mendaftarkan diri juga. Ada AU-nya dari Depkumham ya itu. Tapi kita bukan lembaga torekoh. Ya harus dipahami. Jadi teman-teman mau ikut torekoh apa saja belajar di Tasawuf Indonesia boleh. Karena di sini saya juga bukan mursyid. Saya nggak akan mengaku misalnya saya mursyidnya Kak Ami, enggak. Kalau Kak Ami belajar dengan saya atau saya gurunya Kak Ami, saya iya gitu, iya kan? Yeah. Tapi kalau terus disebut dengan istilah khusus mursyid, ya enggak juga.
Ya, kecuali dalam kasus tertentu. Itu kan perjalanan kalau itu ya. Nah, tapi yang belajar Tasawuf Indonesia lewat YouTube itu, ini bukan lembaga, sekali lagi saya mau tegaskan. Jadi kalau teman-teman misalnya nanya Tasawuf Indonesia torekohnya apa, ya nggak akan kita jawab sih. Wong kita itu bukan lembaga torekoh. Silakan teman-teman memilih torekoh masing-masing. Nggak bertorekoh juga boleh belajar di sini gitu. Nah, karena itu kalau bagi kami, kita tidak masuk ke ruang itu, nggak masuk ke ruang tentang keharusan ngikutin torekoh atau tidak. Karena kalau bagi kita ya bertorekoh secara formal itu tentu baik, sangat baik. Tetapi kalau mengharuskan tidak, ya tidak harus. Jadi teman-teman tidak bertorekoh di lembaga tertentu. Boleh belajar di Tasawuf Indonesia. Ya karena saya tidak akan, kamu tak bayar dulu kan nggak ada kayak? Nggak ada di sini. Nah, ini kan ada torekoh tertentu kalau dibayar di guru lain nanti torekohnya yang lain bisa batal, kan ada yang yakin seperti itu. Dan itu saya juga nggak masuk ke ruang itu. Nah, tapi yang ragu-ragu, misalnya belajar di Tasawuf Indonesia ini, berarti saya su'ul adab sama mursyid saya. Di sini tuh bukan lembaga torekoh. Ya, jadi sekali lagi nggak usah takut kalau di sini harus dibayat, itu nggak ada bayat-bayatan. Di sini adanya pelatihan sih. Melatih itu tadi ya Kak ya. Nah, maka kami kalau membaca nanti di di halaman 17 tadi Kak, yang disebut torekoh di sini itu bukan torekoh yang formal, tetapi nanti misalnya khusyuk itu torekoh. Lalu mengulangi, misalnya zikir subhanallah kan diulang 3 kali. Pengulangan itu torekoh. Torekoh itu metode biar lebih menghayati. Misalnya, kalau kami mengucapkan la ilaha illallah cuma sekali, penghayatannya kan kurang. Maka lalu torekohnya diulang. Jadi pengulangan, repetisi kalau bahasa ininya, itu diulang. Subhanallah, subhanallah, diulang la ilaha illallah, la ilaha. Kan lebih gampang terhayati kalau diulang. Nah, sesuatu yang mempermudah syariat menjadi hakikat, itu disebut torekoh. Nah, jadi torekoh itu mempermudah kita menghayati gitu. Nah, makanya tadi saya bilang torekoh itu perjalanan dari syariat ke hakikat. Yang mempermudah apa? Nah, misalnya, ya betul. Misalnya zikir dalam makna bukan zikir dalam artian formal ya. Zikir dalam artian mengingat Allah. Nah itu torekoh juga. Jadi zikirnya itu torekoh. Misalnya zikir nafas itu torekoh, metode. Karena itu metode, itu pilihan. Karena itu pilihan, itu bukan syariat. Jadi bukan syariat, itu metode. Metode agar syariatnya bisa masuk ke hakikat. Karena bukan syariat, ya nggak ada halal haram. Jadi beda lah. Kalau syariat itu kan ada, ini halal, ini haram. Itu ada kalau syariat. Ya. Misalnya sholat maghrib, sholat subuh itu syariat kan. Ono hadisnya ada misalnya nyun sewu ya, kunut misalnya di dalam subuh, itu syariat yang bisa dibahas, dianalisis dengan usul fikih. Nah, nanti lalu ada yang muncul, ini tidak sunnah atau sunnah tapi tidak setiap hari misalnya. Ini ada yang sunnah, itu syariat karena ada tembung sunnah dan tidak sunnah. Itu tembung dikasih label hukum, namanya syariat. Kalau kayak di sini zikir nafas itu nggak ada label hukumnya, ya mubah gitu aja, terserah ikut ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena itu bukan syariat gitu. Itu bukan syariat. Kalau syariat kan mengharuskan, atau bukan mengharuskan, ada halal haramnya, ada mubah, ada sunnah, tidak sunnahnya. Ya udah kalau ini ya metode yang mubah. Mubah itu artinya kayak hukum orang makan itu. Makan itu kan mubah. Iya boleh kan ya. Iya, maksudnya makan itu mubah. Jadi sunnah nek niate untuk ibadah, jadi haram nek niate untuk berbuat maksiat kan gitu. Ya zikir nafas ya sama, ya mubah aja. Menjadi baik atau menjadi sunnah. Sunnah bukan bikin nafasnya, tetapi niatnya biar saya lebih mudah mengaitnya jadinya sunnah. Tetapi ada orang bikin nafas jadinya haram, ada juga. Orang bikin nafas biar sakti, biar bisa ngalahin orang. Lah itu kan saya kemarin sudah sempat bilang. Kalau kayak gitu saya nggak ridho sih. Sebagai saya yang menulis hukum bikin nafas nggak ridho. Tapi nggak usah khawatir juga kalau saya nggak ridho. Saya nggak ridho, saya juga nggak berpengaruh apa-apa kan jenengan. Ya cuma saya aja. Jadi tenang aja, nggak usah takut saya nggak ridho. Gitu. Jadi itu bukan terus jadi
jadi syariat gitu kayaknya. Nah, itu nanti malah kita nanti jadi membuat hal-hal baru yang berlebihan. Nah, jadi kalau untuk tekniknya itu bisa jadi banyak gitu. Ya tekniknya bisa jadi banyak, Kak. Makanya kalau di tasawuf Indonesia tekniknya banyak. Kayak misalnya besok itu pelatihan kepekaan energi zikir. Itu kan pelatihan ya. Biar peka itu gimana sih zikirnya? Nah, saya analisis berdasarkan ilmu pernafasan. Saya analisis itu jadi itu muncul karena analisis logis dan ilmiah gitu. Jadi misalnya terus ada hukumnya, nggak ada, hukumnya mubah tadi. Mubah kayak makan itu. Kayak makan ya mubah, kamu makan kan mubah kan ya. Awalnya hukumnya karena bukan syariat apa itu namanya? Ada bukan ritual, bukan sebuah ritual yang formal di agama gitu ya. Nah, tapi kalau ini ya kita latihan aja. Dan hukumnya jadi mubah tergantung niatnya lah. Oh, niatnya apa ya jadi apa, niatnya elek jadi elek gitu. Misalnya mengikuti kepekaan energi zikir agar nanti punya tenaga dalam misalnya. Lalu nanti bisa nyakitin orang gitu. Biar saya bisa membalas dendam lah, itu elek. Jadinya elek. Dan kalau elek dihindari aja. Beda sama sholat, Kak. Kalau sholat mau niatmu elek apa niatmu apik tetap kudu sholat, Kak. Iya kan? Jadi nggak boleh orang gini loh, misalnya sholat nih. Sholat, wah saya ini sholat belum khusyuk, lebih baik nggak sholat. Ya nggak bisa kalau gitu. Wong itu hukumnya sudah nempel, sudah nempel wajib. Kalau ini nggak nempel hukumnya. Kalau zikir nafas, kepekaan energi zikir di kita nggak nempel Kak hukumnya. Hukumnya ya mubah itu. Nah itu ya. Jadi itu perlu dipahami. Nah misalnya di sini kita sebut torekoh itu tafakur misalnya. Tafakurnya itu torekoh lah. Tapi mentafakuri apa? Ya terserah. Misalnya saya sebagai sarjana kedokteran seneng mentafakuri tubuh karena itu keahlian saya. Ya kan makanya saya di nafas itu saya sangat memahami fisiologinya, patofisiologinya karena saya di kedokteran kan. Nah, karena sangat memahami itu, saya bertafakur tentang nafas. Nah, hasil tafakur saya menghasilkan buku zikir nafas. Yang ikut silahkan, yang nggak ikut ya silahkan. Wong itu cuma pilihan mubah. Yang merasa bermanfaat, misalnya beli buku zikir nafas bermanfaat, alhamdulillah. Tapi jangan bilang zikir nafas adalah ritual torekoh. Ritual loh ya. Kalau torekoh iya, torekoh dalam arti substansi tadi, tekniknya atau metodenya gitu. Ya, lah kami misalnya ahli biologi, tafakur tentang bakteri, tafakur virus, tafakur. Yang ahli geografi, tafakurnya tanah. Ini ada lapisan begini. Lah itu yang ahli astronomi, tafakurnya bintang-bintang di langit gitu. Jadi tafakurnya itu torekoh. Tapi mentafakuri apa ya tergantung. Lah orang nggak kedokteran misalnya, orang awam nyun sewu mentafakuri biologi manusia yo gak iso mikir, wong ora ngerti soalnya. Kan gak, para petani tafakur sawah. Melihat ada air mengalir terus padi yang ditanam itu lalu tumbuh, lalu bisa berbuah, lalu bisa panen. Lah tafakurnya ya itu ya, memang itu yang bisa dipahami. Jadi yang ditafakuri tergantung. Lalu saya cerita tentang hasil tafakur saya melalui zikir nafas itu gitu. Nah, jadi itu bukan ritual torekoh loh ya, bukan ritual torekoh formal. Saya ulang-ulang terus itu. Nah, nanti takutnya khawatirnya itu, ini torekoh dari mana? Tasawuf Indonesia bukan lembaga torekoh. Tasawuf Indonesia itu lembaga belajar tasawuf non formal. Ya. Kita punya ahunya dari Debumham, tapi non formal. Nah, kami pernah belajar tasawuf di kampus itu formal kan gitu. Tapi kampus ya bukan torekoh. Iya kan? Iya. Nah, gitu ya. Jadi terus nanti ada torekoh itu kan tadabbur. Nah, misalnya mentadabburi alam kan sering ada disebut tadabbur alam. Itu torekoh juga muhasabah itu. Lah muhasabah setiap orang yang dimuhasabai beda-beda kan. Saya muhasabai perjalanan saya, kami muhasabai perjalanan kami sendiri. Jangan saya memuhasabai perjalanan kami, ya nggak bisa. Wah, nggak ngerasa Iya, penilaian. Ya penilaian, nanti saya menilai orang. Jadi itu muhasabah ke nafas ke diri kita, bukan memuhasabai orang lain. Dan itu beda-beda, tekniknya juga beda-beda dong. Misalnya, saya memuhasabai tentang ilmu kedokteran. Saya muhasabahnya kalau lihat orang sakit. Ya kan, saya membayangkan misalnya orang gula, saya bisa membayangkan pankreas.
Itu muhasabah bagi saya luar biasa ya pankreas itu ya. Kok dia bisa ya menghasilkan 2 hormon namanya insulin dan glukagon yang saling menyeimbangkan gula itu. Yang nyuruh siapa loh? Saya paham. Tapi teman-teman ahli teknik sipil tak ajak kayak gitu. Mereka mungkin mantuk-mantuk, tapi kan nggak bisa sedalam saya. Karena saya melihat pankreas itu langsung. Kalau teman-teman kami kan cuma bayangin kan, belum pernah kan lihat pankreas, belum pernah kan lihat insulin, belum pernah kan lihat glukagon. Lah kalau saya lihat ya karena itu bidang saya. Nah gitu loh. Nah kalau itu saya muhasabah diri misalnya, ya Allah terima kasih kalau engkau masih membuat pankreas saya ini menghasilkan insulin dan glukagon, ya Allah terima kasih. Itu namanya saya memuhasabah diri saya, tergantung ilmunya saya. Lalu saya cerita ke orang, lah orang kok menerima cerita saya, dia ikut saya, boleh juga kalau memang dia bisa memahami, kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu. Lalu saya misalnya ya tembang, ini saya tulis juga tembang. Jadi menembang itu juga torekoh. Makanya misalnya contoh Sunan Kalijogo atau Sunan Giri, torekohnya mengajari masyarakat bertorekoh melalui tembang. Misalnya lir ilir tandure wosumilir ta ijo royo royo tak sengguh penganten anyar. Itu kan cara Sunan Kalijaga mengajak kita menghayati rukun Islam. Mengajak menghayatinya melalui nembang. Jadi nembangnya mubah. Tapi karena nembang digunakan untuk penghayatan begini jadi baik. Jadi bisa sunnah. Bukan nembangnya yang sunnah. Niat untuk menghayatinya itulah yang berpahala itu. Bukan nembangnya ono nyanyi lirik-lirik ben dibayar tok ngono ya ono, ya kan? Ada. Ya penyanyi nyun sewu misalnya, nyanyi ya lirik ya itu bagi dia belum toreko, wong dia nyanyinya ya memang untuk profesi nyanyi gitu. Tapi bagi orang yang menembang lirik atau misalnya nembang ini Kak, Mas Kumambang misalnya ya, saya itu kan seneng mau coba ya. Kelek piung sira aning endi ibu tulungono anakmu kecemplung ware kula kepan wis meh pecah. Itu kan cerita tentang diri kita, keakuan kita yang sedang terjebak di dalam kotoran air yang kemusyrikan, kotoran air kelalaian, ndang tulungi. Maksudnya diri sejati itu ndang muncul gitu. Untuk menolong. Malah ditanya biungmu ku ning ndi, ibumu ning ndi, kok kowe kok ngantek kok sampai kamu itu terkubang di dalam kubangan air kotor ini gitu. Itu kan cara menghayati. Ya kalau nembangnya hukumnya, makanya nembangnya hukumnya apa? Ya kalau bagi kami ya. Bagi kita ya nembang hukumnya mubah aja. Tergantung niatmu opo kan. Nah, gitu ya. Jadi makanya saya sebut nembang ini memang contoh yang paling aneh di sini ya, di buku ini. Karena memang saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang disebut torekoh itu semua hal yang memudahkan kita menghayati syariat. Itu disebut torekoh. Saya ingin menjelaskan itu. Makanya saya pernah buku 5 metode obat dari langit ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di link ID, kita juga punya. Saya pernah nulis buku 5 metode pengobatan dari langit. Itu kan ide saya dari Tombo Ati itu. Tombo ati iku ono 5 perkara. Jajal, kalau nggak dilakukan lali kita kan. Tapi kalau sesuatu dibuat lagu jadi inget ya. Makanya sesuatu itu kalau dibuat syair yang bagus, makanya syair, pantun, Al-Quran itu mudah dihafal karena ritmisnya, karena maknanya yang dalam, karena puitisnya, jadi mudah dihafal. Coba menghafal narasi yang tidak berpuisi dengan yang berpuisi, gampang ngapalin puisi ya. Iya kan? Ngapalin sesuatu teks, paragraf dengan menghafal syair lagu, gampang menghafal syair lagu. Makanya karena itulah kita menggunakan tembang sebagai sebuah torekoh. Tapi bukan torekoh formal ya, sebuah metode untuk menghayati. Saya kira gitu Kak ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ke objeknya, objek terapi tasawuf. Saya kira demikian ya, terima kasih.
Ya, terima kasih ya Pak untuk hari ini kita telah menyelami buku Kerangka Konsep Sufi Healing. Mungkin kalau ada teman-teman yang ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih telah menyimak hingga video akhir. Kita tutup untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.